Selamat malam, Malam Bapak-bapak, Bapak. ada Ibu juga. Selamat malam, kita berkumpul lagi untuk ibadah kaum Bapak. Dan biarlah malam hari ini kita boleh belajar apa yang Tuhan sudah persiapkan lewat hambanya, Pak Ronald Simanjuntak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali malam hari ini Tuhan. Kami sudah berkumpul lewat pertemuan virtual Zoom kami Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua, mengurapi kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang kami dengar lewat pesan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami buka ibadah kaum Bapak kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibuku, terima kasih. Shalom semua. Puji Tuhan saudaraku, pada malam hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya melalui Zoom, dan kita bisa berbagi firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi, kemarin waktu Pak Rasman tanya saya apa topiknya, waktu itu saya masih ada di rumah sakit Bapak Ibu. Saya pikir Tuhan kira-kira bisa nggak saya ya nanti, atau diperbolehkan nggak saya pulang bilang kemarin itu. Terus saya bilang Pak Rasman, nanti Pak, saya berdoa ke Tuhan. Saya pikir ya kalau memang nggak bisa nanti saya tinggal minta laptop untuk dibawa ke rumah sakit, saya akan bicara dari rumah sakit. Tapi ya puji Tuhan saudaraku, ternyata saya langsung diperbolehkan pulang karena semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, di dalam tema yang saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita bermartabat bangsawan. Saudaraku, kalau kita bicara masalah bangsawan, kita langsung terpikir kepada suatu pemerintahan monarki atau kerajaan, begitu ya. Ada suatu kerajaan yang ada di sana, raja yang mempunyai otoritas. Ya. Nah, sekarang Saudara, kita bagaimana untuk bermartabat sebagai seorang bangsawan surgawi, anak kerajaan surgawi. Saudaraku, bermartabat itu ya asal kata dari martabat, itu dignity. Itu merupakan nilai yang didapat dari sikap jujur, berkata benar, bisa dipercaya, cerdas, dan mempunyai integritas. Itu bermartabat. Martabat, ya. Kemudian bangsawan nobility, ya, itu bersikap mulia, luhur, ningrat, dan mempunyai budi pekerti yang luhur. Nah, sekarang bagaimana kita memiliki martabat seperti bangsawan tadi, berbudi luhur, mulia, ya, dan agung, ningrat. Saudaraku, ada beberapa hal saya catat di sini yang perlu menjadi renungan bagi kita untuk bisa kita bermartabat bangsawan surgawi. Yang pertama, saudaraku, ya, kita harus menyadari bahwa siapa diri kita yang sebenarnya. Ini yang pertama. Kita harus menyadari siapa diri kita sebenarnya. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Our citizen, kewargaan kita adalah surga, dalam surga.
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan kemudian juga di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di terjemahan lain katakan bukan kuasa tapi right. Hak menjadi anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita menyadari siapa diri kita, bahwa warga kita adalah warga surga, walaupun di bumi kita, di bumi sekarang ini kita warga negara Indonesia. Ya. Jadi kalau kita menyadari betul siapa diri kita akan bisa menjaga diri kita supaya betul-betul memiliki martabat seorang bangsawan. Bapak Ibu Saudaraku, saya teringat kepada kisahnya Lady Di, ya. Lady Di itu istrinya Pangeran Charles, ya, istri pertamanya yang kemudian meninggal, ya. Dan sampai sekarang masih misterius bagaimana kenapa bisa meninggal. Apakah dibunuh atau bagaimana? Ya. Saudara, dan juga kisahnya sekarang istrinya Pangeran Henry, ya, Meghan Markle. Mereka ini sebenarnya bangsawan, ya. Kalau di Inggris itu ada 5 title, 5 tingkat bangsawan. Mereka yang tertinggi, ada baron, ada lord, ada segala macam, ya. Duke, ya, Duke. Kalau perempuan Duchess, Duke, ya, kalau laki-laki. Nah, itu mereka punya predikat bangsawan. Nah, Meghan ini dan demikian juga Lady Di ini, ya, diberikan mereka Duchess, ya, Duchess of Sussex. Itu title atau status yang sangat-sangat terhormat, ya. Tapi ternyata, saudara, mereka tidak bisa menerima status itu. Mereka lebih suka hidup suka-suka sendiri. Saudaraku, kalau kita menerima status itu, kita harus bisa dan mau menundukkan diri terhadap hukum atau ketentuan yang berlaku waktu kita menerima status itu. Tapi ternyata mereka tidak mau menerima. Akhirnya kayak sekarang mereka lepas title-nya itu. Ya. Meghan Markle juga lepas title-nya. Dicopot. Karena mereka tidak mau mengikuti aturan main yang ada di dalam kerajaan. Sama halnya dengan kita, saudaraku, ya. Anak-anak Tuhan, ya. Suatu saat, saudara, ada orang memperkenalkan yang mempunyai masalah, ya, teman saya memperkenalkan ke saya, orang Surabaya, dia orang gereja, juga dia ada masalah hukum, bagaimana dia dikerjain orang, ya, teman satu gereja, teman satu pelayanan, ya, dia bilang apa? Padahal Bapak, dia ini anak Tuhan loh Pak, katanya. Saya bilang, mohon maaf Bu, saya koreksi sedikit. Saya bilang, jangan pakai istilah anak Tuhan dulu. Orang Kristen aja lebih baik atau orang gereja. Karena kalau anak Tuhan, yakin saya tidak akan pernah berperilaku seperti itu. Karena dari ceritanya itu sungguh kejam, ya, sadis, jahat dalam berbisnis. Ya, jadi status anak Tuhan, status warga surgawi ini yang melekat dalam diri kita, saudaraku, ini kita harus jaga betul dalam segala sikap, perilaku kita, keseharian kita, di dalam kita berpikir, bertindak, memutuskan sesuatu, harus betul-betul berperilaku yang agung, mulia,
Ya, bangsawan. Saudara, kalau kita lihat misalnya istrinya William, ya, William Kate Middleton. Itu kalau saya ikuti ya, dia begitu nikmati dia sebagai seorang ningrat, sebagai seorang istri calon raja, sebagai seorang istri pangeran, ya, dalam hal berpakaian, dalam hal berbicara, dalam hal berperilaku, betul-betul ditata, diatur sedemikian rupa, dan betul-betul agung, patut dicontoh. Nah, ini kita demikian juga untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus sadari betul status kita ini. Siapa diri kita sebenarnya? Kita ini adalah warga surgawi. Kita ini adalah bangsawan surgawi. Anak-anak Tuhan. Jadi itu melekat pada diri kita dan itu akan kita jaga di dalam setiap aspek kehidupan. Itu yang pertama, saudaraku. Kemudian yang kedua, bagaimana kita untuk bisa memiliki martabat bangsawan. Yang kedua, saudaraku, berubah cara berpikir. Saya kata tadi yang pertama, mengenal atau mengetahui status atau siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, berubah cara berpikir. Atau yang disebut dalam bahasa aslinya itu disebut metanoia. Berubah pikiran. Merubah pola pikir. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu, maaf saudaraku, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam bahasa lain dikatakan, by renewing of your mind. Ya, memperbaharui mindset. Kalau kita sudah tahu status kita, siapa diri kita, kita harus merubah mindset kita. Tidak boleh lagi sama dengan mindset atau pola pikir dunia ini di mana kita dibesarkan. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Banyak orang berpikir bertobat, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jadilah dari Tuhan dan Juru Selamatku, dia sudah selamat. Selesai di situ. Sekali selamat tetap selamat. Saudaraku, keselamatan ini perjalanan. Itu hanya titik awal. Seed. Itu hanya bibit awal waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu masih tetap terus perjalanan. Makanya di ayat yang lain dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi ini ada pekerjaan yang kita harus selesaikan sampai akhir nantinya. Untuk memelihara, memegang itu saudaraku. Di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 dikatakan begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru. Ya. Manusia baru yang bagaimana, saudaraku? Enggak mungkin manusia baru. Ya, kalau sekarang ini saya dengar atau pernah saya baca, saudaraku, katanya kalau di Korea itu sekarang Korea Selatan maksud saya, kalau perempuan ke Korea Selatan itu dia harus bawa foto
lama dan foto baru nanti, ya. Karena apa? Karena di sana dia udah operasi plastik, ya, oplas, ya, di sana. Jadi waktu dia mau kembali nanti bisa berubah nanti wajah dia di paspor sama di yang sebenarnya, gitu ya. Tapi yang dimaksud dalam hal ini bukan itu, saudaraku. Bukan perubahan manusia baru atau tampilan baru, tapi pola yang baru yang nantinya akan merubah cara hidup kita. Bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita bersaudara, bagaimana kita memandang Tuhan. Itu di cara berpikir, saudaraku. Ya, cara pikir kita ini kita harus rubah. Tidak boleh lagi sama seperti dulu. Metanoia itu sesungguhnya disebut dengan pertobatan. Berubah 180 derajat. Dan berjuang terus untuk di situ. Sampai kesudahannya. Saudaraku, dan ini tidak gampang, saudara, tidak gampang. 1 tahun yang lalu, karena saya ini juga dianggap berjasa, saudaraku, di melalui teman dan kerjasama yang baik antara Trisakti dengan kerajaan Solo, ya. Jadi Raja Pakualam ke-8 itu mentahbiskan, ya, mengangkat saya itu jadi KRT, Kanjeng Raden Tumenggung. Ya, jadi saya juga hampir sebenarnya, saudaraku, saya mau buat itu di nama saya Kanjeng Raden Tumenggung, KRT. Jadi nama saya di situ dibuat namanya Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Pranoto. Ya, jadi itu nama saya, saudaraku. Nah, tapi sebelum ke situ, dia kasih tahu syarat-syaratnya, Bapak Ibu. Syarat itu begini loh. Ini begini loh. Begini loh. Cuman kalau saya, ya ini mohon maaf saudaraku ya. Kalau di sana saya agak belum bisa mengikuti 100% cara hidupnya. Karena pinggang saya ini agak kurang lentur, saudaraku, ya. Agak kurang lentur. Jadi kadang-kadang saya gimana ya? KRT kok begini ini ya. Tapi dalam pikiran saya selalu melekat itu. Saya jaga itu, nama itu. Ya. Dalam cara berperilaku. Kalau ketemu sama-sama KRT, ya hormatnya ada. Saya lakukan itu walaupun belum pas 100%. Tapi saya belajar. Sama halnya kita, saudaraku, di dalam menjalani kekristenan ini. Tidak langsung sempurna. Ada jatuh bangunnya. Tadi saya sudah saksikan sedikit, saudaraku, waktu saya menghadapi masalah itu, anak saya dinyatakan positif COVID. Ini anak saya ini, saudara, yang paling bungsu ini 2 tahun dia ini ditinggal mamanya. Dia ini, saudaraku, saya sendiri, walaupun ada pengasuhnya, saya sendiri yang membesarkan ini. Saya dua kali saya bangun tiap malam untuk memberikan dia susu dan mengganti pampersnya. Karena dia tidur sama saya. Saya buat jam itu. Jadi jam 12 saya bangun sama jam 3 untuk memberikan susu dan mengganti pampersnya. Terus itu, ya. Jadi kalau dia ini panas, saudaraku, atau demam, itu saya langsung stres berat dari dulu itu. Nah, begitu dia kena kemarin, saya stres berat, saya nangis terseduh-seduh saya ke Tuhan. Ya, sampai anak saya yang perempuan, dokter itu bilang, "Pi, jangan ini, Pi," katanya. "Nanti gimana? Kalau papi terus begitu drop, bagaimana nanti?" Saya terus terang, saudaraku, saya drop di situ. Belum lagi ini 1 minggu kemudian ponakan saya kena lagi. Nah,
Tapi saya belajar bersyukur, saudara. Saya belajar bersyukur. Walaupun berat rasanya, saya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tahu Tuhan sedang mendidik saya. Sebab firman itu, saudaraku, pada saat kita menghadapi sesuatu itu, firman itu kita lakukan menjadi daging, menjadi bagian hidup kita, itulah yang disebut dengan rema. Tidak hanya logos. Sekarang kita belajar firman, saudaraku, sekarang ini masih tingkat logos untuk pengertian. Tapi pada saat kita menghadapinya nanti, dipraktekkan dalam kehidupan keseharian, itu namanya rema. Itu yang berkuasa. Karena kedewasaan iman seseorang bukan dilihat dari aktivitas rohaninya, aktivitas gerejawinya. Tapi pada saat dia menghadapi masalah, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia memutuskan, di situ kelihatan wibawa rohani seseorang, saudaraku. Kita orang Kristen ya harus siap untuk itu. Tidak bisa tidak, saudara. Tidak bisa tidak. Harus siap. Oleh sebab itu, kita harus sadari siapa diri kita. Yang kedua, pola pikir kita harus rubah. Karena apapun ceritanya, saudaraku, dunia ini, ya, walaupun saya pikir-pikir, saya terus terang aja, saudaraku, sejak COVID ini, saya diajar Tuhan jadi saya bersyukur ke Tuhan, ya, saya jadi pendoa syafaat, ya, saya luangkan waktu saya dari jam 9 sampai jam 10 malam, rata-rata paling kalau saya udah capek misalnya, paling lambat 30 menit saya harus berdoa syafaat. Untuk Indonesia ini saya sebut satu-satu. Termasuk dunia ini saya sebut negaranya satu-satu. Ya, di mana orang Kristen dianiaya saya sebut satu-satu. Ya, termasuk ormas-ormas radikal yang selama ini hampir tidak pernah lepas dari doa saya sudah 3 tahun lebih. Dan puji Tuhan ternyata saya hampir frustrasi juga mendoakan. Kayaknya Tuhan ini nggak dengar juga ini, saya pikir. Apa? Nggak usah lah didua-duakan lah, saya pikir. Tapi puji Tuhan, saudaraku, dijawab Tuhan itu. Bubar semua itu barang. Ya. Jadi kita harus belajar, saudaraku. COVID ini akan melatih kita untuk bagaimana menghadapi. Ya, nggak bisa dihindarkan. Oke lah teratasi ini sementara, misalnya teratasi. Tapi kita nggak tahu nanti apa yang terjadi lagi, saudaraku. Dunia ini tidak akan pernah berubah menjadi surga. Sebab surga yang dijanjikan Tuhan pada kita itu ada tersendiri. Bukan dunia ini. Langit baru, bumi baru. Ini kesempatan yang indah untuk kita, saudaraku. Semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, hal yang ketiga, bagaimana kita untuk bisa memiliki martabat bangsawan, martabat surgawi. Dipimpin oleh Roh. Ya, hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Hukum yang mengatur kita adalah hukum Roh. Di dalam Galatia 5 ayat 18 dikatakan begini. Di ayat 25 dulu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku, saya pernah berpikir, saudara, kenapa ya orang Kristen tidak mempunyai hukum tersendiri begitu? Kayak syariat begitu. Misalnya kayak hukum
agama saudara kita sebelah? Ternyata ya untuk perjanjian lama ya sebelum Yesus datang ya ada hukumnya, ada syariatnya, yaitu hukum Taurat. Setelah Yesus datang, hukum kita adalah roh. Hukum kita adalah Yesus sendiri. Kalau Pak Gembala kita selalu kata, the law, my law is my Lord. Hukumku adalah Tuhanku. Nah sekarang bagaimana hukum Tuhan kita tahu saudaraku? Ya, bagaimana kita tahu? Melalui firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Belajar firman. Ya. Jadi saudara, yang menjadi pertanyaan kadang-kala ya saudaraku, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah dari Tuhan atau tidak? Suara Tuhan atau tidak? Karena ya mohon maaf, sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan ya mengaku Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan mengatakan begini, Tuhan begini. Saudara, kalau saya ini ya, saudara, saya selalu katakan begini. Kalau ditanya orang ke saya seperti itu, di dalam ayat yang lain dikatakan, ujilah segala roh. Jadi untuk menguji hal demikian, saudaraku, apakah itu dari Tuhan atau tidak, kembali kepada firman. Firmanlah yang menguji kebenarannya. Yang kedua, dari buahnya. Dia akan kelihatan nantinya dari buahnya itu benar dari Tuhan atau tidak. Kita ikuti saja. Itu dari Tuhan atau tidak. Ataukah hanya suara dia sendiri. Nah, manusia, saudaraku, terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah panca indera kita. Jiwa ada di situ kehendak, emosi, dan perasaan. Dan akal budi. Di roh ada di situ hati nurani, intuisi. Nah, Tuhan berbicara melalui roh itu, saudaraku. Dan itu nanti akan slate atau ditransformasikan ya melalui pikiran. Dan pikiran inilah nanti akan menuntun kita untuk melakukannya dalam hidup. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, belajar firman, ya, itu kunci untuk kita bisa mengerti, dapat nanti membedakan mana hukum yang dari Tuhan itu yang mana. Ataukah itu hanya suara hati kita sendiri, ataukah suara setan. Karena dalam dunia ini ada 3 suara. Suara kita sendiri, suara hati kita sendiri, ada juga suara setan, ada suara Tuhan. Nah, kalau kita belajar betul, tekun belajar kebenaran firman, ya kita saya kira tidak terlalu sulit membedakan itu. Jadi saudaraku, untuk bisa memiliki martabat bangsawan surgawi, saya tadi ada 3 hal yang menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, kita harus menyadari status kita, siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, merubah cara berpikir. Mindset kita harus dirubah. Harus mempunyai mindset seorang bangsawan. Dari cara tampilan kita, dari cara kita berbicara, kita akan kelihatan seorang bangsawan surgawi atau tidak. Seorang rohaniwan atau tidak. Suatu saat, saudaraku, saya dengan teman
beberapa orang kami makan di restoran. Restoran itu apa namanya? Ya lumayan besar lah. Nah, waktu saya mau bayar, apa namanya? Kemudian bincang-bincang sebentar dengan pegawainya itu, apa reaksi dia pertama? Dia bilang, Bapak pendeta ya. Padahal saya tidak bicara masalah Tuhan, saudaraku. Saya tidak ada singgung Tuhan sama sekali. Bapak pendeta ya. Kau tahu? Iya, rasanya kayaknya Bapak pendeta. Saya bilang, iya. Saya pendeta, bukan pendekar, saya bilang. Ya, tapi saya juga pengacara. Itu kerjaan 9 pengacara itu. Ya, kerjaan pokok saya ini. Walaupun saya belum full time. Karena bagi saya, profesi saya itu adalah marketplace. Ya, itu marketplace bagi saya. Jadi makanya saya harus batasi diri saya, ya. Mana yang bisa, mana yang enggak. Ya. Dan saya bersyukur ke Tuhan, saudaraku, ya, anak saya kebetulan yang pertama itu juga lawyer ya. Dan dia tahu saya tidak mau menangani perceraian. Suatu saat dia dan saya tidak pernah ajarkan ke dia, kamu jangan tangani perceraian loh. Saya tidak pernah sampaikan ke dia seperti itu. Dia yang tahu saya, dan kalau bicara pun saya cerita bagaimana membatasi diri, menjaga diri sebagai anak Tuhan. Suatu saat dia ketemu sama temannya, dia mau kasih ini perkara perceraian, ya, dari orang sebelah. Dia bilang gini, ini kita orangnya sudah bersedia untuk membayar fee 100 juta. Kita 50-50 ya. Tapi you nanti yang ini draft ini ya. Apa namanya? Konsepnya. Anak saya bilang, aduh sorry ya. Saya tidak mau menangani seperti itu. Lu udah kaya ya? Kok nolak uang? Bukan masalah kaya bro. Ini masalah prinsip hidup. Ini masalah prinsip hidup. Begitu dia cerita ke saya seperti itu, bagus saya bilang. Saya bukan main sukacitanya saya pada saat dia cerita seperti itu. Bagi anak saya itu uang seperti itu 50 juta itu cukup besar, saudaraku. Dia masih anak muda. Tapi dia bilang karena ini masalah prinsip hidup. Saudaraku, merubah cara berpikir tidak gampang. Apalagi diperhadapkan kita pada sesuatu yang sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Saya mungkin sudah pernah saksikan bagaimana saya ditawarkan waktu itu menangani perkara narkoba. Itu puluhan miliar. Bagi saya itu bukan cuma besar. Sangat besar, saudaraku. Saya langsung teringat mau beli mobil baru yang mewah. Tapi saya bilang tidak. Jadi merubah cara berpikir itu tidak gampang, saudaraku. Karena pada saat kita berkomitmen untuk melakukan ini, itu pasti datang. Di mana kelemahan kita, dari situlah pencobaan itu datang. Kalau kelemahan kita di mata kita, mohon maaf ini ibu cuma satu orang ya ibu Magda ya. Ya, misalnya melihat lawan jenis, di situ kita ditantang. Di mata kita itu kita ditantang. Kalau kelemahan kita misalnya masalah uang, tidak tertib mengatur uang, serakah, di situ kita ditantang. Kalau kelemahan kita misalnya marah, ya, di situ kita ditantang. Saya sudah terus terang aja, mau maaf ini, saya agak cepat marah sebenarnya. Dulu saya cepat marah. Tapi saya belajar. Ya, berapa kali saya disendul sama orang dari belakang, supir saya udah marah besar. Oh,
langsung dibuka pintu, turun dia. Karena di ini sama mobil terbang, turun dia, ngamuk dia. Dia bilang, udah nggak usah ribut, udah diam aja, biarin aja. Itu tidak gampang, saudaraku. Tidak gampang. Dan saya belajar itu lama. Karena sampai 2 kali waktu itu saya tuntut ganti rugi. Dan berhasil. Bahkan beruntung berapa kali. Saya tuntut ganti rugi. Dibayar sama dia berapa puluh juta. Padahal cuma berapa. Tapi akhir-akhir ini saya belajar. Tidak mau saya hilang damai sejahtera saya hal-hal seperti itu. Saya belajar. Dan yang terakhir tadi saya kata, saudaraku, tunduk kepada hukum roh. Hukum Tuhan. Itulah yang menuntun kita di dalam menjalani hidup. Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Dimuliakanlah Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Pak David. Ya, terima kasih Pak Ronald sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana kita menjadi bangsawan surgawi ya. Tidak mudah, namun sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diangkat menjadi bangsawan surgawi, kita harus melakukannya. Terasa seperti mustahil sih, seperti omong besar ya. Ya betul. Seperti omong besar sih. Tapi kita nggak punya pilihan. Kalau kita mau jadi anak Tuhan ya harus begitu, harus jalani. Ubah pola pikir ya, hidup dalam ketaatan. Wah, luar biasa. Tidak mudah, Pak Ronald. Tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Apalagi kalau ada soal uang begitu ya. Saya salut sekali sih sama Pak Ronald. Punya kesempatan dapat uang banyak, tapi bisa nolak tuh, itu luar biasa, Pak. Kalau saya mungkin bisa jatuh juga, Pak. Cuman masalahnya saya nggak teruji aja, Pak. Nggak ada yang nawarin saya uang puluhan miliar, Pak. Aduh, makanya saya nggak teruji, Pak. Belum teruji maksudnya gitu ya. Kalau ada yang nawarin, waduh, ngeri juga nih saya. Jangan-jangan saya nggak lolos, Pak. Aduh. Oke. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, silakan kalau mau sharing sehubungan dengan firman Tuhan yang kita dengar, silakan. Saya yakin apapun yang di-sharingkan atau kita diskusikan boleh memberkati kita semua. Ya, oke. Diskusi yang seru ya. Saya kira ini sangat memberkati baik dari Pak Ronald sebagai narasumber maupun bagi bapak-bapak yang sudah sharing, ceritakan pengalaman, karena pengalaman-pengalaman inilah yang justru berharga ya. Sharing ini juga berharga, akan memberkati kita semua. Baik, saya kira kita akhiri dulu ibadah kaum bapak kita malam hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, bulan depan maksudnya. Oke, untuk mengakhiri acara kita, saya minta Pak Ronald untuk menutup kita dalam doa. Sekalian doa berkat, Pak. Bapak Surgawi, kami sangat berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa berbagi satu dengan lain, kami bersaudara Tuhan. Di kaum bapak, kaum pria, di gereja kami GSKI Perdatang. Bapak, ini kesempatan yang indah untuk kami saling meneguhkan, saling mengisi satu dengan lain. Tuhan, kami serahkanlah firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan terus mengingatkan kami. Tuhan terus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang, bahwa kami adalah anak-Mu. Kami mempunyai martabat surgawi. Kami adalah pilihan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam tangan Tuhan yang sempurna, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami. Saudara-saudara kami yang tidak hadir beserta dengan kami,
dimanapun mereka berada saat ini. Kami mohon dalam pemeliharaan dan pimpinan Tuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri pertemuan kami dengan penuh ucapan syukur. Kami kembalikanlah segala hormat, pujian hanya bagimu semata. Bapa, kami serahkanlah hidup ini ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dari Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Ya.